Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wildan Abdul Aziz. Kita lanjutkan tutorial untuk yang sekarang, yaitu membuat karakter badan ya. Dan baiklah, karena di sini kalian belajar membuat animasi dengan saya, jadi saya akan memberikan trik kepada kalian bagaimana caranya dengan cepat membuat karakter badan ya. Jadi tidak manual. Kita langsung praktekkan. Pertama, karena di sini kita belum membuat leher, kita buat dulu lehernya ya. Kita new layer, vector, sini leher. Kemudian kita pakai draw shape. Kita di sini seperti ini, buat seperti ini. Line weight-nya ubah menjadi 1. Dan untuk fill-nya kita ambil dari wajah ya. Klik wajah, seleksi layernya dan copy kode yang ini, cancel, dan pada leher kita klik area lehernya, paste di sini. Setelah itu kita kasih poin-poinnya karena biar mudah terbentuk. Setelah itu kita sesuaikan. Nah, sesuaikan. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi ya. Kemudian yang selanjutnya coba kita lihat dulu. Oke. Oh, kayaknya kurang lebar ya. Ups. Kita pilih transform point. Untuk bagian yang ini kita agak geser ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita pakai curvature bagian sudut ini dan sudut yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita line weight-nya ubah menjadi 0. Kita transform point, pilih juga poin yang ini, atur line-nya juga menjadi 0. Begitupun yang ini, kita atur line weight-nya menjadi 0. Oke, kita bisa melihat Ctrl R. Nah, sudah, bagian leher sudah kita buat. Dan selanjutnya untuk bagian badan kita akan membuat karakter badan dengan cara cepat ya. Kita cari karakter wizard. Kalau misalkan kalian tidak ada karakter wizard, kalian bisa klik dulu select point, kemudian nanti akan ada karakter wizard. Kita klik di sini, kita tunggu, maka akan ada jendela baru seperti ini. Kita akan membawa bagian badan seperti ini, karena bagian badan ini kita Anime Studio sudah menyediakannya sekaligus dengan tulang-tulangnya ya. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat, apabila bentuknya tidak sesuai, kita bisa mengaturnya di sini. Saya cuma mengatur bagian bentuk ukurannya ya, karena saya rasa terlalu kecil. Saya pilih arm maskless, kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilih juga untuk leg masklessnya. Oke, seperti ini saja. Nah, saya rasa cukup. Kemudian kita pilih jenis handnya, karena saya pengen yang lebih nyata, real. Kita pilih realistic hand no nails, maka tangannya akan berubah menjadi benar-benar seperti nyata. Dan untuk fitnya sepatunya saya pilih bowling shoes. Nah, setelah itu kita tekan enter. Kita tunggu sampai karakter ini masuk ke project kita ya. Setelah project ataupun gambar ini masuk ke project kita,
kita akan mendapatkan layer baru ataupun disebut dengan switch ya. Ini adalah suatu switch. Kalau simbol seperti ini, ada beberapa bagian, ada back 3/4, side, front 3/4, dan juga ada font. Karena kita membutuhkan bagian depannya saja, kita drag di fontnya, klik dulu fontnya. Nah, kemudian kita drag ke paling bawah. Nah, setelah itu fungsinya untuk mengeluarkan font dari switch ini. Setelah switch ini tidak diperlukan lagi, kita hapus saja karena kita memerlukan bagian depannya saja. Kita delete, maka kita sudah mempunyai bagian depannya. Baiklah, dan yang selanjutnya kita akan memasukkan, karena kalau misalkan sebelumnya kita kasih nama dulu ini fontnya. Kita klik, ulangi, kita klik bagian panah ini, panah ke bawah, ubah menjadi karakterku, enter. Setelah itu, kalau misalkan kita tidak menyisipkan wajah yang sudah kita buat, ketika kita mengklik karakterku ini, nah ini adalah bone ya. Bone ini adalah nanti untuk rigging nantinya. Setelah itu, ketika kita menggeser transform layer, maka untuk bagian kepala yang kita buat tidak akan mengikuti. Ctrl Z untuk kembali seperti semula. Nah, caranya kita masukkan dulu yang sudah kita buat, rambut, wajah, dan leher. Caranya untuk menyeleksi ke semua layer ini, kita klik di rambut, shift, jangan dilepas shiftnya, kemudian klik di leher. Setelah itu kita drag masukkan ke bone karakterku, dan ketika karakterku backgroundnya berubah menjadi merah muda, lepaskan, maka akan masuk ke karakter. Ketika kita mengklik karakter dan merubah posisinya, maka otomatis semuanya akan ikut bergerak. Jadi ini adalah sudah merupakan suatu kesatuan. Dan karena di sini ada kepalanya ada 2 ya, kita hapus bagian kepala yang ada di bawaannya dengan cara kita klik headnya. Untuk bagian headnya kita delete. Nah, setelah di delete, maka sudah seperti ini. Nah, kita lihat ataupun untuk ininya, lehernya kita samakan saja dengan warna bajunya saja ya. Dulu kita atur, cari torso, kemudian kita pilih filenya, klik di sini. Nah, kode ini kita copy, cancel, kita arahkan ke leher, kita buat di sini, paste di sini. Nah, Ctrl R untuk merender ya. Ups, kayaknya harus beda ya, beda warna. Kita udah aja ubah ini, Ctrl Z aja lagi. Nah, udah aja seperti ini ya. Namun yang harus kita lakukan, kita harus membuat torso. Nah, bagian ini kita agak turunkan sedikit ya. Nah, biar lehernya terlihat gitu ya. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan titik-titik lagi di sini, kemudian kita sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tambah lagi titiknya di sini dan di sini. Kita atur kurang lebih seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu kita render. Nah, badan kita sudah
jadi ya. Nah, karena saya agak terganggu dengan garis ini, kita akan menghilangkannya dulu ya di bagian hand, right, kemudian klik di upper arm, maksudnya di mana tadi ya, di upper arm R, kemudian kita, nah karena di sini adalah double, kita geser dulu, kita klik di bagian poin ini, kita geser daerah ininya, nah sehingga ini agak terpisah ya. Setelah itu, setelah jaraknya sudah terpisah, kita hilangkan garis ininya dengan cara kita hide edge ya di bagian ini dan sini. Kemudian kita geser saja. Nah, seperti ini. Begitupun untuk hand L nya ataupun left hand nya kita hilangkan juga. Sebelumnya kita geser dulu, ini sedikit ke sini, ini sedikit ke sini. Kemudian kita hilangkan dengan hide edge bagian ini, dan bagian ini. Nah, oke, sudah beres. Dan dengan demikian kita sudah memiliki karakter ya. Memiliki suatu karakter sudah dimulai dari wajah, kemudian leher, badan, dan juga untuk badannya ini juga sudah bisa kita gerakkan ya. Karena di sini kita sudah memakai bone, tulang, penulangan, kita bisa klik di ataupun pilih di tools bone, kita pilih manipulate bones ya. Nah, untuk tools yang ada di bone, karena kita sebelumnya belajar tools yang ada di layer. Nah, kalau saya sekarang mungkin tidak akan menjelaskan semua daripada tools bone ya, karena ini juga sedikit untuk tools-toolsnya. Jadi seiring dengan kita membuat karakter sampai penganimasian, nanti juga kita bakal mengetahui fungsi-fungsi dari tools bone. Untuk layer kita sudah belajar ya, kamera dan workspace juga sama. Dan kita coba lihat pakai tools bone dan pilih manipulate bone. Dan kita pilih tulang yang akan kita gerakkan. Contohnya kita gerakan tangan kirinya, klik di bone. Nah, ini adalah merupakan bone ataupun tulang ya. Kemudian kita klik kiri di sini sampai terseleksi, tekan dan drag sesuai dengan keinginan, maka akan bergerak ya. Begitupun dengan yang ini, begitupun dengan yang ini ya, seperti itu. Baiklah, untuk tutorial berikutnya kita akan mencoba, karena kita sudah memiliki karakter, langkah selanjutnya kita akan membuat baju ya. Membuat baju, karena ini terlihat agak simpel, kita akan membuat baju yang agak kerenan sedikit lah ya. Setelah itu kita akan belajar tentang penganimasian dari, atau istilahnya rigging lah ya. Itu kita akan mengenal timeline nantinya. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan untuk sekarang, nah saya cukupkan sekian ya, karena kita sudah memiliki satu karakter full dengan cara cepat, sehingga kita bisa mudah dengan membuat karakter animasi. Dan juga apabila tidak sesuai dengan keinginan untuk bentuk tubuhnya, bajunya, celananya, ataupun sepatunya, kita bisa mengeditnya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Wildan Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.